said it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Do I like that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep esensi ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad SPD. Baiklah, pada materi pertama yaitu tentang pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ekonomia, berarti manajemen rumah tangga, dan asal katanya itu adalah kos yang berarti rumah atau keluarga, dan nomos aturan dan hukum. Menurut Pak tentang ekonomi itu pertama, Dono Sukito pada 2016 bukunya Mikroekonomi mendefinisikan ilmu ekonomi untuk menganalisis biaya dan keuntungan serta memperbaiki corak penggunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan yang kedua, menurut Bangun pada 2007, berawal dari adanya kesenjangan antara sumber daya yang tersedia dengan keinginan manusia. Seperti diketahui bahwa sumber daya dan keinginan manusia memiliki berbeda. Ekonomia diartikan sebagai aturan masyarakat sebagai hukum kota mendapatkan kemaslahatan baik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu bidang yang disusun secara bersistem metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Jadi ilmu ekonomi seperti dikembangkan oleh Bapak Ilmu Ekonomi ini mendefinisikan ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan. Lalu materi selanjutnya tentang konsep-konsep dasar sebuah ilmu ekonomi, yaitu yang pertama adalah kelangkaan. Memiliki keterbatasan pendapat, waktu, dan sebagainya, sehingga jumlah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi juga terbatas. Sehingga jumlah barang dan jasa dapat dikonsumsi juga terbatas. Tapi kekayaan pula harus membentuk beberapa input yang akan digunakan produksinya serta berapa jumlah barang produksi. Lalu yang kedua, pilihan. Seseorang selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan hidup. Apakah kita ingin berlibur ke pantai atau pegunungan? Apakah yang berpikir di pakaian atau di tradisional? Itu merupakan pilihan yang ada dalam kehidupan kita. Lalu ketiga, C, biaya kesehatan. Perlu dipahami bahwa ketika seseorang memutuskan untuk memilih satu pilihan tersebut, maka ada biaya kesempatannya hilang. Yang keempat, alokasi. Alokasi hampir mirip maknanya dengan distribusi. Di dalam ilmu ekonomi, alokasi berarti bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Misalnya, seseorang memiliki uang sebanyak 1 juta rupiah, serta dialokasikan untuk membeli pakaian seharga 400.000 rupiah dan makanan sebesar 600.000 rupiah. Keputusan untuk mengajak uang yang dimiliki oleh seseorang merupakan juga sumber daya. Yang materi selanjutnya ada penggolongan ilmu ekonomi, yaitu yang pertama, ekonomi deskriptif.
yaitu kelompok ekonomi deskriptif bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi atau keterangan faktual mengenai masalah ekonomi serta menggunakan keadaan ekonomi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Ekonomi deskriptif memberikan penjelasan yang melibatkan penentuan awal, memberikan pengertian, komplikasi informasi, pengukuran keadaan, serta pengumpulan data. Lalu selanjutnya terapan. Ekonomi terapan artinya ilmu ekonomi yang menguji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata di mana sifat praktis dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Ekonomi terapan ini merupakan analisis ekonomi teori yang merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi pada masalah tertentu seperti ekonomi di perusahaan, ekonomi di perbankan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang ketiga ada teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu dan masyarakat dan menentukan alokasi atas sumber daya yang langka dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidup. Teori ekonomi ini merupakan kerangka konsep yang berasal dari beberapa data nyata yang disusun, diolah, serta diuji. Lalu ada pentingnya kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi berperan penting dalam mengalokasikan serta mendistribusikan sumber daya yang langka secara merata kepada masyarakat. Pasar seringkali gagal mengakomodasi kepentingan semua bagian masyarakat sehingga muncul yang disebut market failure. Kebijakan ekonomi dibuat oleh pemerintah baik lokal maupun pemerintah pusat. Setiap kebijakan tersebut memiliki komponen penting yaitu tujuan yang ingin dicapai serta alat yang ingin digunakan. Untuk mencapai tujuan tersebut. Peran para ahli ekonomi ekonom ialah mencari solusi bagaimana tujuan yang saling bertentangan dapat diselaraskan agar tidak menjadi kontraproduktif. Seringkali para ekonom menjadi penasehat dalam penyusunan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena analisis ekonomi yang mereka susun berguna untuk mengetahui berbagai kemungkinan dampak yang dihasilkan kebijakan itu sendiri. Lalu ada ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial. Digolongkan sebagai ilmu sosial karena terkait dengan pengamatan terhadap perilaku manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa membutuhkan peran orang lain. Namun demikian, kadar keilmiahan ilmu ekonomi dalam mengamati perilaku agen ekonomi ditentukan oleh kemampuannya untuk membedakan antara pernyataan positif dan pernyataan normatif. Kemampuan dalam membedakan apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang diharapkan dari fakta yang ada. Pernyataan positif berhubungan dengan fakta, yaitu sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi. Sedangkan pernyataan normatif terkait dengan apa yang diyakini seseorang seharusnya terjadi. Pernyataan normatif didasarkan pada nilai yang diyakini mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Lalu ada istilah dalam ilmu ekonomi, yaitu yang pertama teori. Teori ekonomi adalah pernyataan atau sekumpulan pernyataan yang saling berkaitan dengan sebab dan akibat serta aksi dan reaksi. Suatu teori berusaha untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa bisa terjadi dan apa dampaknya teori ini Teori ini juga memungkinkan seseorang untuk meramalkan bahwa jika biaya input meningkat, maka jumlah output yang dihasilkan suatu perusahaan akan berkurang.
Jadi, teori dapat digunakan untuk menerangkan gejala yang diamati. Lalu selanjutnya ada model. Model adalah pernyataan formal dari sebuah teori. Sejumlah penyederhanaan melalui asumsi-asumsi tentang bagaimana sebuah perekonomian bekerja, berperilaku, serta melihat bagaimana jika dinyatakan dengan skenario yang berbeda. Menurut Milton Friedman, model ekonomi seharusnya jangan dinilai dari validitas asumsi-asumsi yang digunakan, namun berdasarkan keakuratan prediksi yang dibuat. Yang ketiga ada variabel. Variabel adalah suatu besaran yang dapat mempunyai berbagai nilai dan merupakan unsur dasar dari teori, sehingga setiap variabel harus dijelaskan dengan cermat. Variabel ini terdiri dari variabel endogen, variabel oksogen, variabel stuk, dan variabel flow. Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya di mana suatu sistem. Sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen. Sementara penentuan besaran variabel tersebut dipengaruhi oleh hal-hal di luar teori. Yang keempat ada asumsi. Asumsi memegang peranan penting untuk pembentukan suatu teori. Contoh nyata ialah apa yang terjadi dengan permintaan apel jika harga apel naik, diasumsikan harga barang lainnya tidak berubah. Tentu saja asumsi ini tidak dianggap realistis sama sekali. Tentu saja asumsi ini dapat dianggap realistis sama sekali, karena pada saat yang bersamaan bisa saja harga jeruk juga naik, tetapi asumsi tersebut digunakan oleh para ekonom untuk menganalisis dampak perubahan harga apel saja terhadap permintaan apel. Dengan cara seperti ini, pernyataan tersebut menjadi suatu pernyataan empiris yang siap diuji kebenarannya. Jika suatu teori terbukti benar secara empiris, maka asumsi yang dibuat itu pun benar. Lalu ada hipotesis. Hipotesis adalah dugaan awal mengenai bagaimana hubungan antara dua atau lebih variabel. Misalnya, jumlah setiap komoditi yang dihasilkan tergantung salah satu pada harganya. Dengan demikian, variabel harga dan jumlah komoditi dihubungkan satu sama lain sesuai dengan hipotesis ekonomi. Dan yang terakhir ada manfaat ilmu ekonomi, yaitu yang pertama, mengajarkan cara berpikir ketika perlu mengambil keputusan. Cara berpikir yang dimaksud di sini adalah 3 konsep fundamental dalam ilmu ekonomi, yaitu biaya oportunitas, marginalitas, dan pasar efisien. Biaya oportunitas adalah alternatif terbaik yang dikorbankan atau dihentikan ketika mengambil suatu keputusan. Marginalitas adalah proses menganalisis biaya atau manfaat yang timbul dari suatu keputusan. Pasar efisien adalah suatu pasar di mana kesempatan memperoleh terhapus hampir dengan ketika karena sebagian orang memberi peluang yang sama sehingga hanya sedikit peluang tersisa. Dan yang kedua, untuk memahami masyarakat dengan lebih baik. Dengan belajar ilmu ekonomi, maka dapat mencari beberapa pertanyaan seperti mengapa orang memutuskan untuk bekerja, membangun gedung,
beli transportasi atau membuat transportasi, membangun pabrik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk memahami persoalan-persoalan global. Pertama, baik mengenai ilmu ekonomi sangat penting dalam membantu seseorang memahami masalah-masalah di dunia. Contoh saja, peperangan di negara lain, perang Irak, serangan Venezuela pada tahun 2003, membuat pasar minyak dunia mengalami gejolak yang berdampak pada naiknya biaya energi di seluruh dunia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai konsep esensial ekonomi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.